Kerjakan sebaik-baiknya, lalu lupakan. Kerjakan yang lain lagi dengan sebaik-baiknya, lalu lupakan lagi. Terus begitu sampai nanti. Itu yang selalu aku coba tanamkan dalam melakukan apapun. Dengan pengetahuan, pengalaman yang ada padaku, aku akan mencoba memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Kenapa? Nggak tahu juga sih, tapi bawaannya selalu begitu. Artinya ketika aku diberi tanggung jawab dan aku menerima tanggung jawab itu, aku akan melakukan yang terbaik. Berbeda kalau aku diberi tanggung jawab dan tanggung jawab itu aku terima dengan terpaksa. Tentu kita ya itu wajar lah. Entah karena perasaan, entah karena pengalaman, entah karena pengetahuan, kita merasa tak perlu melakukannya, tak perlu menerima tanggung jawab itu. Ya akhirnya kita memutuskan untuk menolak tanggung jawab yang diberi itu. Tapi karena satu dan lain hal kita terpaksa menerimanya dan mengerjakannya dengan ogah-ogahan gitu ya. Ya kejadian-kejadian seperti itu biasa terjadi. Tapi hanya sekali dua kali saja. Sisanya tentu kalau kita sudah menerima tanggung jawab itu, kita akan berusaha untuk menuntaskan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Harusnya seperti itu. Kalau ada yang diberi tanggung jawab kemudian menerima tanggung jawab itu tapi tidak dilaksanakannya, ya aku tak tahu harus bilang apa gitu. Tapi kembali lagi, setiap kali aku diberi tanggung jawab dan aku menerima tanggung jawab itu tanpa terpaksa, aku akan melaksanakan, memenuhi tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin alasannya adalah aku ingin meninggalkan sesuatu yang baik begitu ya. Karena kan tanggung jawab itu juga ada di banyak-banyak tempat, di keluarga, di tempat kerja, di tongkrongan atau dimanapun. Tanggung jawabnya berbeda-beda. Waktu tanggung jawab itu diterima juga berbeda-beda. Jadi kita semacam menerima tanggung jawab di sini, kita selesaikan, kemudian kita pindah ke tempat lain, kemudian diberi tanggung jawab yang baru, kita selesaikan, kemudian kita pindah ke tempat berikutnya, ada tanggung jawab lagi, kita kerjakan, kemudian sambil mengerjakan tanggung jawab itu kita pindah lagi ke tempat yang lain, diberi tanggung jawab lagi, kemudian kita kerjakan berbarengan dengan tanggung jawab sebelumnya. Mungkin hidup seperti itu gitu ya. Kalau disimplifikasikan, kalau disederhanakan. Jadi hidup itu seperti menyelesaikan tanggung jawab yang satu, kemudian pindah ke tanggung jawab berikutnya. Begitu terus sampai akhirnya kita tidak diberi tanggung jawab lagi karena keterbatasan apapun itu, dan kita yang akhirnya dilayani, katakanlah begitu. Ya katakanlah karena usia, karena keterbatasan fisik dan lain seterusnya. Artinya kalau memang hidup diartikan seperti itu, bahwa hidup adalah mengumpulkan tanggung jawab yang perlu kita tanggung jawabi. Hidup jadi seperti sebegitu seriusnya, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan pekerjaan, dengan perencanaan, dengan keberhasilan, kegagalan, dengan upaya lagi, coba lagi, dengan mencari cara lain, menelusuri opsi lain. Sebegitu seriusnya. Hidup jadi begitu dewasa sekali. Kalau diartikan hidup itu adalah perjalanan mencari tanggung jawab yang satu, kemudian tanggung jawab berikutnya. Tapi ya, entah aku sudah melakukan tanggung jawabku dengan baik atau belum, atau bahkan tidak, tapi aku selalu berpikiran bahwa apapun yang aku kerjakan akan aku kerjakan dengan sebaik-baiknya, lalu aku lupakan itu, lalu aku mencari pekerjaan lain yang perlu aku lakukan, yang bisa aku lakukan, kemudian aku berikan yang terbaik lagi, selesai, lalu aku pindah ke tanggung jawab berikutnya. Dengan begitu aku merasa hidupku berarti, dan setelah nanti
perjalananku selesai, aku bisa menutupnya dengan ya rasa syukur bahwa aku telah memainkan pertandinganku dengan sebaik-baiknya. Sesederhana itu aja. Lalu apa dampak dari memiliki prinsip seperti itu? Prinsip yang membuatku selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tugas. Prinsip yang membuatku harus banyak-banyak menghela napas. Prinsip yang membuatku sering bekerja sendirian tanpa bermaksud membanggakan diri, karena memang tak perlu dan tak ada juga yang bisa dibanggakan dari diri ini. Tapi dengan mengerjakan banyak hal, dengan menyelesaikan banyak tanggung jawab, meskipun tanggung jawab yang lain masih ada yang belum selesai, orang-orang yang seperti itu mungkin akan merasa, akan dinilai bahwa dia lebih kuat daripada orang lain. Orang-orang yang terbiasa diberi tanggung jawab, terbiasa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik, nyaris pastilah bahwa di lingkungannya dia dikenal sebagai orang yang tangguh, begitu ya. Tentu ada orang-orang di sekitar kita yang seperti itu, yang kelihatan wibawanya, kelihatan karismanya ketika dia berbicara, pengalaman dan pengetahuannya sangat kental terasa. Orang-orang menghormatinya, menghargainya, begitu ya. Itu yang biasanya terlihat dari orang-orang yang terbiasa berurusan dengan tanggung jawab. Lalu kemudian aku mengambil satu orang dari sekitarku yang menurutku dia adalah orang yang sering sekali menyelesaikan tanggung jawabnya. Dan dia juga sering sekali diberi tanggung jawab, bahkan tanggung jawab besar dan penting gitu. Aku mengambil orang ini untuk melihat, begitu ya, apa sih yang membuat dia rela mengerjakan tanggung jawabnya itu. Bahkan tak jarang juga aku melihat dia mengambil alih tanggung jawab orang lain karena orang yang diberi tanggung jawab ini tidak melakukan tanggung jawabnya. Padahal tanggung jawab ini punya pengaruh terhadap orang banyak. Sering sekali dia melakukan itu sampai akhirnya dia banyak berkorban, dia banyak memberi lebih, katakanlah begitu, entah itu energi, waktu, dan lain-lainnya. Aku ingin tahu apa alasannya sehingga dia mau sebegitunya. Padahal tanggung jawab dia pribadi sudah banyak. Urusan-urusan dia pribadi bahkan sering sekali terbengkalai karena memprioritaskan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung jawabi orang lain, tapi malah diambil alihnya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Apa kira-kira yang ada di kepalanya sehingga dia seperti kurang kerjaan, seperti kurang pusing, seperti kurang capek begitu. Kemudian aku menemukan beberapa hal yang menarik begitu ya. Yang pertama mungkin bisa dikatakan dia memang terlahir untuk itu. Artinya mungkin ada orang-orang yang memang dilahirkan untuk menjadi sebegitu kuat, untuk menjadi orang yang sebegitu besar rasa tanggung jawabnya, atau memang ada orang-orang yang dilahirkan untuk memperoleh porsi lebih dalam kehidupan ini. Artinya ya, Tuhan menciptakan orang-orang ini untuk diberi tanggung jawab lebih, katakanlah begitu. Karena orang-orang yang diberi tanggung jawab lebih ini bisa jadi memang adalah orang-orang yang diutus untuk membantu orang lain yang kesulitan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Artinya keberadaan mereka, orang-orang yang merelakan dirinya untuk orang lain ini, tidak semata-mata untuk menutupi jumlah orang-orang yang mangkir dari tanggung jawabnya. Itu ya mungkin alasan yang pertama atau hal menarik pertama. Kemudian hal menarik kedua yang kutangkap dari orang-orang yang rela bertanggung jawab lebih ini adalah mereka punya pengalaman tidak enak terkait tanggung jawab. Kemudian mereka merespon keadaan masa lalunya itu dengan
lebih bertanggung jawab. Kita anggap saja ada seseorang yang masa kecil remajanya kurang ditanggung jawabi oleh keluarga, sehingga ketika dewasa dia punya kesadaran bahwa menjadi orang dewasa adalah menjadi orang yang bertanggung jawab, begitu. Artinya mungkin orang-orang yang ikhlas meluangkan hidupnya untuk orang lain ini adalah orang-orang yang tidak ingin orang lain merasakan apa yang pernah dirasakannya, ya kan? Yang seperti itu sering kita lihat, sering kita dengar kisah-kisahnya. Kemudian apalagi ya kira-kira yang bisa kutangkap dari orang-orang aneh ini? Orang-orang aneh yang ya seperti kurang masalah dalam hidupnya, seperti kurang tanggung jawab, kurang banyak tanggung jawabnya, begitu. Mungkin ada orang-orang yang tanggung jawabnya sendiri dia tidak bisa tanggung jawabi, kemudian dia memilih untuk menanggung jawabi tanggung jawab orang lain. Bahkan ketika orang lain itu sedang mengerjakan tanggung jawabnya, dia karena merasa tak sanggup, bosan, atau apapun itu terhadap tanggung jawabnya sendiri, dia kemudian masuk ke tanggung jawab orang lain dan merecoki di situ. Ada juga mungkin manusia-manusia seperti itu yang masalahnya sendiri saya tidak diselesaikannya, tapi dia sudah menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah orang lain. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, apakah masih ada hal-hal menarik yang bisa kutangkap dari orang-orang yang bertanggung jawab lebih ini? Mungkin karena ada kepentingan. Ya, jadi kayak karena dia mau mencuri hati, mengambil hati orang lain, dia merasa dia perlu tampil dengan menyelesaikan tanggung jawab orang lain agar dia terlihat mahir dalam urusan tanggung jawab. Ya, ini bisa jadi juga. Artinya katakanlah dia benar-benar menyelesaikan tanggung jawab yang diambilnya dari orang lain itu, kemudian dia tampil begitu gagah dalam rangka mempromosikan dirinya agar dibantu, dipilih menjadi entah apa, begitu. Dan ini tentu tidak asing juga bagi kita. Itu yang keempat. Yang kelima, apa kira-kira yang menarik dari orang-orang aneh, orang-orang yang mau bertanggung jawab lebih ini? Apakah kalau kita analogikan ada seorang cowok yang secara sukarela menjadi suami dari seorang perempuan yang hamil di luar nikah, apakah si cowok selama ini ternyata diam-diam cinta pada si cewek sehingga dia rela menjadi suami, menjadi bapak dari anak itu? Apakah karena cinta atau karena si cewek begitu cantik sehingga si cowok rela? Gak apa-apa deh aku dikata bodoh karena mau bertanggung jawab terhadap anak di luar nikah itu. Yang penting aku dapat istri yang cantik, begitu. Bisa jadi juga. Tidak bisa ditepis juga kemungkinan itu. Atau apalagi kira-kira? Ya, mungkin ada banyak lagi yang bisa kita kutip, yang bisa kita ambil dari kisah kecil itu tadi. Dan aku juga sepertinya sudah kehabisan peluru untuk menangkap apa yang kira-kira dipikirkan, dirasakan, atau dipahami oleh orang-orang yang mengambil tanggung jawab lebih demi kepentingan orang banyak itu. Ya, mungkin alasan-alasan atau kemungkinan-kemungkinan tadi itu yang bisa mewakilkan alasan-alasannya. Sekarang bagaimana kalau kita melihat orang-orang yang susah sekali bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya? Tadi sudah ada sedikit kita catat bahwa ada orang yang memang
mungkin muak, mungkin bosan, mungkin tak sanggup dengan tanggung jawabnya sendiri, sehingga dia mencari tanggung jawab di luar dirinya. Artinya dia tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri, mungkin. Ataukah mungkin tanggung jawab yang dia terima itu sebegitu besar sehingga dia tidak sanggup, benar-benar tidak sanggup. Bisa jadi juga. Atau karena dia memang sedang bertanggung jawab terhadap beberapa tanggung jawab dalam satu waktu sekaligus, sehingga dia punya prioritas. Bisa jadi juga. Atau apa lagi ya kira-kira yang membuat orang susah sekali menyelesaikan tanggung jawabnya? Mungkin karena zaman sekarang ini sudah semakin instan, semakin banyak jalur cepat. Orang-orang mungkin ikut-ikutan berpikir instan ya, short escape kalau kata orang-orang. Jadi dengan banyaknya godaan di luar sana, di media sosial, di internet, orang-orang sekarang jadi malas dengan proses, malas dengan mengurus tanggung jawabnya sendiri. Daripada pusing, daripada capek, mending aku scroll aja. Padahal dia bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Ya, bisa jadi karena terlena, bisa jadi karena terbiasa, bisa jadi karena terperdaya oleh teknologi, oleh zaman. Oke, selanjutnya apa lagi kira-kira ya? Kira-kira apa lagi alasan yang membuat orang tidak mau bertanggung jawab?